menjaga kekhusyukan kita dalam membenarkan khutbah, maka bagi yang ingin berinfak untuk dapat langsung ke kotak-kotak infak yang telah kami sediakan. Untuk informasi infak dapat dilihat di papan informasi yang telah disediakan. Dan teruntuk orang-orang yang berinfak sedekah di hari Jumaat ini agar memperoleh keberkahan, marilah bersama kita membacakan suratul Fatihah. Ala hadirin wa kunna sholiyah. Al-Fatihah. Ketiga, petugas salat fardu Jumat pada kesempatan kali ini pada tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Agustus 2021 Masehi, bertindak khatib yakni Kiai Haji Tirta Yasa SAG MA. Beliau adalah Imam Besar Masjid Agung Kabupaten Natuna. Bertindak imam yakni Ustaz Encik Adhar SH, Muazzin Ustaz Egirianto dan Qori Ustaz Warisman SPD. Salat fardu Jumat ini disiarkan langsung oleh Pro 1 dan Pro 2 Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang dari Masjid Ayanul Ai Provinsi Kepulauan Riau. Demikian maklumat Jumat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan iman dan takwa yang sesungguhnya Allah akan berikan kepada kita keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Sidang Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah renungan akhir tahun 1442 Hijriah, hikmah di balik protokol kesehatan COVID-19. Hadirin, pemerintah Republik Indonesia terus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Hal ini ditujukan sebagai ikhtiar lahiriah untuk memutuskan rantai penyebaran virus yang sangat mematikan ini. Protokol kesehatan yang dianjurkan sedikitnya meliputi 4 hal, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut para ahli, protokol kesehatan ini dinilai mampu menjadi ikhtiar fisik dalam menjaga diri dan orang lain dari paparan virus corona. Namun kalau kita renungkan, 4 bentuk protokol kesehatan ini memiliki hikmah dan makna penting yang patut menjadi renungan kita bersama. Dengan merenungkan hakikat makna memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kita diingatkan kembali betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada umat manusia dengan mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Protokol kesehatan yang pertama adalah mengenakan masker atau memakai masker. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga mulut
Di zaman digital saat ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada dalam benak dan pikirannya. Era media sosial yang tidak ada lagi batas waktu dan jarak menjadikan banyak orang terkadang ceroboh dan tidak memikirkan efek dari apa yang diucapkan atau ditulis di media sosial. Saat ini kita rasakan sendiri, banyak orang yang memproduksi hoax, ujaran kebencian, dan propaganda untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang mengarah kepada konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua melalui hadis beliau untuk agar kita berbicara yang baik-baik saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari banyak dosa yang telah kita lakukan. Di zaman modern ini, berbagai tindakan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita bisa dengan mudah dilakukan. Baik dosa itu merugikan diri sendiri maupun juga merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun non-alam menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pertobatan bisa dilakukan dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian keberkahan pun akan turun kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 hingga 13, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Maka aku Nuh berkata kepada mereka, "Mohon ampunan, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini juga menjadi renungan bagi kita semua untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan duniawi. Jangan sampai dunia yang hanya menjadi tempat mampir untuk istirahat ini menjadikan kita lupa kepada kehidupan abadi di akhirat kelak. Virus corona ini seolah-olah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahwa umat manusia saat ini sudah banyak yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi sekaligus lupa dan dilupakan oleh pesona duniawi. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Protokol kesehatan berikutnya adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyendiri dan bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah kita perbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama ini kita hidup sombong dan tidak menundukkan hawa nafsu kita. Manusia sering berbuat ketamakan dan kesewenang-wenangan karena nafsu yang telah menunggangi akal sehat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab telah mengingatkan pentingnya muhasabah dalam salah satu khutbahnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhiffu al-hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yakni yaumul hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya ketika hidup di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, introspeksi muhasabah bukan hanya dilakukan sekali atau pada momen akhir tahun, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita, keluarga, lebih luas lagi masyarakat, bahkan bangsa. Keteledoran kita untuk melakukan introspeksi bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan pribadi kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga, masyarakat, bahkan bangsa yang kita cintai ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Rawahu Ahmad. Orang yang cerdas lagi sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus berintrospeksi dan berbenah diri, sehingga kita mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang baik menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian khutbah renungan hikmah di balik protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di penghujung tahun 1442 Hijriah. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah yang paling berkuasa terhadap segala sesuatu yang terjadi. Sebagai makhluk yang lemah, kita harus melakukan ikhtiar bumi agar kita diberikan keselamatan, dan melakukan ikhtiar langit agar Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Dari mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, khatib mengucapkan selamat menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tak ada pula kerumunan yang dibuat. Ya, memang bukan itu yang kita harapkan. Tahun baru adalah tahun perenungan atas waktu yang berlalu dan umur kita yang semakin menua. Semoga kita senantiasa bisa memaknai tahun baru ini dengan sungguh-sungguh dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera mengangkat COVID-19 dari negeri tercinta. Mentari bercahaya sangatlah cerah, bertambahlah pula kilaunya taman. Selamat tahun baru Hijriah, semoga makin teguhkan iman. Berangkat haji ke kota Mekah, pulang membawa sorban merah. Corona hilang dari negeri bermarwah berkat kuasa Allah yang Maha Pemurah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.